Hello everyone, perkenalkan nama saya Anisita Anissa. Saya mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan dari Fakultas Ilmu Keislaman Prodi S1 Perbankan Syariah. Saya dari semester 3. Saya di sini akan membahas mengenai laporan keuangan syariah dan konvensional. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian dan tujuan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar yang mendasar laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang ketiga ada komponen-komponen laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang keempat ada perbedaan dan persamaan mendasar laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian dan tujuan laporan keuangan syariah dan konvensional. Apa sih itu laporan keuangan konvensional? Yaitu berfungsi menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi dengan orientasi utama pada efisiensi dan laba. Sedangkan laporan keuangan syariah tidak hanya menyajikan informasi keuangan, tetapi juga berlandaskan prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba dengan tujuan utama pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan umat. Secara filosofis, akuntansi syariah menyeimbangkan aspek material dan spiritual, sementara akuntansi konvensional berfokus pada keuntungan ekonomi. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada orientasi nilai dan tujuan akhir. Konvensional berorientasi ekonomi, sedangkan syariah berorientasi spiritual dan sosial. Kita akan bahas yaitu prinsip-prinsip dasar yang mendasari laporan keuangan syariah dan konvensional. Di sini, laporan keuangan syariah berlandaskan prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, maisir atau spekulasi, dan goror atau ketidakpastian, serta menekankan keadilan, akuntabilitas, dan nilai moral dalam pelaporan termasuk penyediaan dana sosial seperti zakat dan infak. Sedangkan laporan keuangan konvensional berfokus pada penyediaan informasi ekonomi yang relevan, transparan, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Jadi, laporan syariah menitik beratkan pada kepatuhan syariah dan nilai spiritual, sedangkan konvensional berorientasi pada efektivitas ekonomi dan keuntungan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen-komponen laporan keuangan syariah dan konvensional. Komponen laporan keuangan syariah terdiri atas 7 bagian utama. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah laporan perubahan dana investasi terikat, yang keenam adalah laporan sumber dana zakat, infak, sedekah, dan qadful hasad. Yang terakhir, yang nomor 7 ada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan konvensional disusun berdasarkan prinsip actual basis yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan dan persamaan mendasar laporan keuangan syariah dan konvensional. Persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Laporan keuangan syariah dan konvensional pada dasarnya memiliki struktur yang serupa karena keduanya berfungsi untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas. Keduanya juga menggunakan komponen utama seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, fungsi utama keduanya yaitu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada filosofi dan orientasi nilai.
Laporan keuangan konvensional disusun berdasarkan prinsip ekonomi dan rasionalitas laba yang berorientasi pada pemegang saham atau bisa disebut dengan shareholder value, sedangkan laporan keuangan syariah menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam atau bisa disebut dengan syariah, keadilan sosial dan tanggung jawab moral terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem keuangan pelaporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama kita akan bahas mengenai kelebihan sistem pelaporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu memiliki kelebihan utama pada aspek stabilitas, moralitas dan keadilan sosial. Yang kedua disusun berdasarkan prinsip larangan riba, gharar dan maisir. Yang ketiga ada berorientasi pada nilai-nilai ilahiyah yang menekankan tanggung jawab sosial dan keseimbangan ekonomi. Yang keempat, dengan sistem bagi hasil atau bisa disebut dengan profit and loss sharing, mendorong pembagian risiko yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kelima, dapat menekan potensi krisis keuangan akibat utang berlebihan. Yang keenam, memberikan transparansi yang tinggi melalui laporan dana zakat, infak, sedekah dan fadlul hasan sebagai bentuk akuntabilitas moral kepada masyarakat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memiliki keunggulan etis karena berfokus pada maqasid syariah atau tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan harta, keadilan dan kemaslahatan umat. Selanjutnya, kekurangan sistem pelaporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada terdapat keterbatasan instrumen keuangan. Yang kedua ada regulasi belum seragam antar negara. Yang ketiga ada kompleksitas kontrak syariah membuat implementasinya lebih sulit dibandingkan sistem konvensional. Yang keempat memerlukan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah dan akuntansi secara bersamaan yang masih menjadi kendala di beberapa negara berkembang. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan sistem pelaporan keuangan konvensional. Yang pertama itu memiliki kelebihan pada efisiensi, fleksibilitas dan keseragaman standar internasional karena mengikuti IFRS yaitu International Financial Reporting Standards. Yang kedua ada memungkinkan entitas ekonomi untuk menyajikan informasi yang cepat, relevan dan mudah dipahami oleh investor dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga ada didukung oleh regulasi dan teknologi yang kuat sehingga pelaporan lebih mudah diimplementasikan secara global. Yang keempat, unggul dalam standarisasi dan kemudahan adopsi lintas sektor. Selanjutnya ada kekurangan sistem pelaporan keuangan konvensional. Yang pertama, kurangnya dimensi moral dan sosial karena berorientasi pada laba dan efisiensi tanpa memperhatikan implikasi sosial dan spiritual. Yang kedua, lebih rentan terhadap ketidakseimbangan ekonomi dan krisis keuangan akibat praktek spekulasi leverage tinggi dan ketergantungan pada bunga sebagai instrumen utama keuangan. Yang terakhir, yaitu nomor 3, memiliki kekurangan dalam aspek transparansi sosial serta tanggung jawab lingkungan dan spiritual. Kesimpulan yang bisa diambil adalah laporan keuangan syariah dan konvensional sama-sama menyajikan informasi keuangan, namun berbeda dalam tujuan dan nilai dasarnya. Laporan konvensional berfokus pada efisiensi dan laba, sedangkan laporan syariah menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan pada prinsip Islam. Syariah melarang riba, gharar, dan maisir, serta mencakup pelaporan dana sosial seperti zakat dan infak. Dengan demikian, sistem syariah unggul secara moral dan sosial, sedangkan sistem konvensional unggul dalam efisiensi dan penerapan global.